Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Aulia Pulungan. Saya semester 6 di Pendidikan Matematika 3. Di sini saya akan menjelaskan bagian ukuran sudut dan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, di dalam materi ukuran sudut dan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku terdapat pembahasan tentang ukuran sudut, hubungan satuan derajat dan satuan radian, dan yang terakhir adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu adalah ukuran sudut. Di dalam ukuran sudut terdapat dua satuan. Yang pertama itu adalah satuan derajat dan yang kedua itu adalah satuan radian. Kita bahas satuan derajat. Satuan derajat terdapat satu putaran sama dengan 360 derajat. Satu derajat sama dengan 1/360 putaran. Yang kedua itu satuan radian. Ini adalah gambar lingkaran. Di dalam lingkaran terdapat sudut AOB. Nah, sudut AOB, di dalam sudut AOB dalam satuan radian didefinisikan sebagai sudut AOB sama dengan panjang AB per jari-jari. Panjang AB itu ini A dan B, panjangnya itu disebut busur. Ini adalah dari AO itu, OA itu adalah jari-jari. Jadi kita ulang lagi, sudut AOB sama dengan busur panjang AB per jari-jari. Jika panjang AB sama dengan jari-jari, diperjelas lagi, jika panjang AB sama dengan jari-jari, maka sudut AOB sama dengan panjang AB per R, sama dengan, tadi kan panjang AB itu sama dengan R. Jadi kita buat jari-jari per jari-jari, itu sama dengan 1 radian. Oke, kita masuk ke dalam hubungan satuan derajat dan satuan radian. Ini adalah gambar lingkaran. Di dalam lingkaran terdapat O dan A. Nah, ini kita buat satu putaran penuh. Jadi titik kembalinya itu di sini kita buat lagi, inisialnya itu B. Jadi, jika OA diputar satu putaran, maka busur sama dengan keliling. Ini busur, ini kan disebut busur, itu sama dengan keliling. Karena busur kan sama dengan keliling. Nah, itu kalau keliling itu pada lingkaran kan 2VR. Jadi, sudut AOB, kembali lagi ke definisi ini, ke definisi radian, itu sama dengan busur panjang AB per jari-jari, itu sama dengan, tadi kan keliling tuh, busur sama dengan keliling, ini tadi kan busur nih, ini kan panjang AB itu kan artinya busur. Nah, tadi kalau busur sama dengan keliling itu sama dengan 2VR, maka kita buat 2VR per R. Nah, jadinya itu hasilnya 2V radian, karena R-nya itu udah habis. Jadi dapat disimpulkan satu putaran sama dengan 2V radian. Dah, kita tulis lagi kembali 2V radian ini 2V radian itu sama dengan 360 derajat karena satu putaran penuh. Oke, dibagi dua ruasnya. Maka menghasilkan V radian sama dengan 180 derajat. Nah, 1 derajat sama dengan V per 180 radian. Nah, ini kita harus mendapatkan ini untuk mengkonversi satuan derajat ke radian atau sebaliknya. Ini sebagai pedoman kita. Masuk saja kepada contoh soal yang pertama. Nah, ini yang pertama, nyatakan besar sudut berikut dalam satuan derajat. Oke, ayo kita kerjain. Mari kita coba. Nah, itu terdapat ada dua soal. Di dalam soal nomor 1. Yang pertama itu ada 2/3 putaran dan yang kedua itu adalah 3/4 V radian. Oke, kita coba yang pertama. 2/3 putaran itu, satu putaran sama dengan 360 derajat. Dari mana
satu putaran 360 derajat karena balik lagi ke rumus satuan derajat. Oke. Dua masukkan aja nilainya. 2/3 dikali 360 derajat sama dengan 240 derajat. Gampang ya. Yang kedua itu adalah 3/4 V radian. Itu sama dengan V radian itu berapa? Nah, V radian kita tengok di sini itu sama dengan 180 derajat. Berarti 3/4 dikali 180 derajat sama dengan 135 derajat. Gampang ya? Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua, itu nyatakan besar sudut berikut dalam satuan radian. Tadi kan satuan derajat, sekarang jadi ke satuan radian. Mari kita coba. Di sini ada dua soal. Oke. Biar lebih enak, lebih jelas. Ada 2 soal. Nah, itu yang pertama adalah 2/3 putaran, dan yang kedua 225 derajat. Itu berarti kalau satu putaran, kalau 2/3 putaran itu sama dengan, itu kan ini kan tadi kan derajat. Kalau derajat oke lah, satu putaran derajat itu sama dengan 360. Kalau diubah ke radian berarti 2/3 2V radian. 2/3 2V radian. Oke, kita uji lagi ya, kita coba. Apa iya sih? Ini satu putaran sama dengan 2V radian. Oke ya, udah nemu ya. Berarti 2/3 2V radian itu sama dengan 4/3 V radian. Tahu ya dapatnya dari mana? Ini karena ini 2 kali 2 berarti 4/3 V radian. Oke, gampang ya. Yang kedua lanjut 225 derajat. Oh, ini masih ke dalam derajat. Mau diubah ke radian. Gimana caranya? Kalau derajat tadi, berarti kalau derajat tadi kan hasilnya kita cari dulu di sini. Berarti V ini derajat itu kan 1 derajat itu sama dengan V/180 radian. Oke, udah kita temukan rumusnya. Berarti di sini 225 dikali V/180 radian itu sama dengan 5/4 V radian. Gampang ya? Baiklah, yang terakhir materinya itu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini ya. Ini yang saya buat adalah gambaran segitiga siku-siku. Nah, kita harus mengetahui yang mana sudutnya. Yang sudut adalah ini dia, yang ada tegak lurusnya. Ini dia, ini sudutnya. Nah, kita harus mengetahui dulu apa nama-namanya. Ini namanya apa, ini bagian juga namanya apa, ini namanya apa. Nah, ini disebut yang garis depan ini disebut sisi siku-siku dalam apanya ya, segitiganya. Nah, ini juga disebut sisi siku-siku. Nah, yang garis miring ini sebenarnya yang selama ini yang kita ketahui ini kan garis miring, ya kan? Sisi miring, bukan salah, maaf ya, sisi miring. Nah, ini sebenarnya bukan sisi miring, sisi terpanjang gitulah. Jadi diibaratkan hipotenusa. Nah, oke. Kembali lagi ke bentuk umumnya. Ke bentuk umum. Ini kan ke bentuk matematikanya, ini bentuk umumnya. Nah, bentuk umumnya sama seperti ini. Kita buat aja lah. Di sini ada sudutnya yaitu sudut alfa. Ini sudut tegak lurusnya. Nah, kita buat ini adalah sisi depan, yang ini adalah sisi samping, dan ini adalah sisi miring. Kita udah tahu ya. Jadi masuk aja kepada rumusnya. Oke, kepada rumusnya. Nah, rumusnya itu ada 3. Yang pertamanya itu sin alfa sama dengan depan per miring. Depan per miring. Cos alfa itu sa per mi. Berarti samping per miring. Dan tan alfa adalah d sa. Berarti depan per samping. Masuk aja ke dalam contoh soal.
Perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Ini ya, udah saya buat gambarnya. Ini adalah sudut alfa dan sudut beta. Ini sisi depannya 2, sisi sampingnya itu 3. Berarti di sini tentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, tan alfa, sin beta, cos beta, dan tan beta. Nah, penyelesaiannya, sebelum kita mencari yang ke-6 soal ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui sisi miringnya. Gimana cara mencari sisi miringnya? Nah, kita cari, ini rumusnya, AC ini ya. Oh, kita buat dulu nama penamaannya, ini A, ini B, ini C. Oke ya. Berarti AC, kan yang mau kita ketahui AC kan, sisi miring. Berarti AC sama dengan akar dari 2/2 ditambah 3/2. AC sama dengan 4, akar dari 4 tambah 9, AC sama dengan akar 13. Ini adalah nilai dari sisi miringnya. Berarti akar 13. Nah, sekarang kita bisa menentukan atau mencari sin alfa, cos alfa, tan alfa, sin beta, cos beta, dan tan beta. Satu persatu. Sin alfa. Nah, sin alfa tadi apa? Demi. Berarti depan per miring. Depannya berapa? 2. Berarti miringnya 2/13. 2/13. Nah, ini kan akar. Ya udah, kita untuk mempermudah menyelesaikannya, kita rasionalkan. Berarti kita rasionalkan akar 13 per akar 13 itu menjadi akar 13 akar 13 kan itu jadi 13. Berarti 2/13 dikali 2/13 akar 13. Ya kan? Baru cos alfa itu sama dengan cos tadi apa? Sa per mi, berarti samping per miring, berarti sampingnya 3 per akar 13. Rasional lagi seperti yang di atas, jadi menghasilkan 3/13 akar 13. Jadi tan alfa itu sama dengan desa. Desa itu depan per miring. Depan depan per samping. Berarti 2/3. Udah ya, nggak perlu lagi, udah cukup. Lanjut lagi ke beta, sama seperti cos. Sama seperti alfa, cuman di sini sudutnya aja yang berbeda. Ini alfa, ini beta. Ayo kita cari. Sin alfa sama dengan, tadi sin itu kan kalau sin beta, sin alfa tadi itu kan depan per miring. Berarti kalau sin beta berarti miring per depan. Berarti 3 per akar 13. Kita rasionalkan jadi menghasilkan 3/13 per akar 13. Oke, cos beta, tadi cos beta itu samping per miring, kita balikin jadi miring per samping, itu 2 per akar 13. Kita rasionalkan jadi menghasilkan 2/13 akar 13. Tan beta itu tadi, kalau tan alfa tadi kan desa, berarti kalau tan beta berarti kita kembalikan jadi sa per d, samping per depan, berarti 3/2. Begitulah hasilnya. Jadi sebenarnya ada rumus lainnya, ada 3 rumus lainnya. Nah, itu 3 rumus lainnya itu /adalah kosekan, kita buat adalah kosekan alfa itu sama dengan 1 per sin alfa. Nah, kosekan alfa itu sama dengan 1 per sin alfa. Berarti kalau 1 per sin alfa berarti miring per depan, kebalikannya. Terus yang kedua itu adalah secant alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. Sama seperti yang di atas. Dan yang terakhir adalah kotangen alfa itu sama dengan 1 per tangen alfa. Nah, inilah rumus-rumus perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.